Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 27 Mei tahun 2022. Sekali lagi 27 Mei tahun 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat merayakan atau pada hari kenaikan Isa Al-Masih pada hari kemarin 26 Mei 2022. Dan saya juga menitipkan usulan doa kepada saudara, tolong doakan pelayanan saya pada tanggal 12 sampai 19 Juni tahun 2022, pelayanan penginjilan, kebaktian kebangunan rohani akan diadakan di Togasa, di Tobelo, Halmahera Utara. Tuhan kiranya akan memberkati dan saudara tolong mendoakan kegiatan ini. Baik, pekabaran kita pada hari ini 27 Mei 2022 dengan judul Keselamatan oleh kasih karunia Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kembali lagi kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran kita untuk hari ini 27 Mei 2022 dengan judul Keselamatan oleh kasih karunia Allah. Dan ayat firman Tuhan Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap. Itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah, yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan mereka diberkati. Ada pengampunan bagi orang yang menyesal karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua yang merasakan dalamnya kemiskinan jiwa mereka, yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, boleh mendapat kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus. Saudaraku, puji Tuhan atas pekabaran hari ini, bahwa keselamatan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Kalau seorang yang berdosa, kalau hatinya bertobat, itu berarti dia mengatakan bahwa dia penuh dosa. Dia penuh kekurangan. Dibanding dengan orang yang tahu dia berdosa, tapi dalam dirinya dia mau mengatakan bahwa saya tidak terlalu berdosa dibanding orang sana, dibanding saudara sana. Nah, ini berarti tidak memiliki pertobatan yang sejati. Seorang yang memiliki pertobatan yang sejati dalam dirinya, dia tidak lebih sering mempersalahkan orang lain, tetapi dia selalu
menyalahkan dirinya. Dia selalu melihat dirinya yang tidak layak di hadapan Allah. Inilah contoh pertobatan yang sejati. Tetapi pekabaran kita hari ini, beritanya adalah bahwa kasih karunia itu menyelamatkan. Kasih karunia Allah itu sudah menyelamatkan manusia dan itu sudah nyata. Kenapa sudah nyata? Karena Yesus telah mati untuk kita. Di perjanjian lama kita pelajari begitu banyak simbol. Simbol-simbol itu khususnya simbol tentang pengorbanan anak domba. Binatang, domba. Domba itu disembelih, dikorbankan darahnya. Itu semua merujuk kepada pengorbanan Yesus Kristus. Yang sudah nyata artinya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita. Yohanes 3:16 itu telah digenapi. Begitu besar kasih Allah. Yang semuanya disimbolkan di perjanjian lama. Pada waktu Abraham hendak menyembelih anaknya sendiri. Itu sama dengan Allah membunuh anaknya sendiri untuk kepentingan kita. Tetapi ketika Abraham hendak menyembelih anaknya, Tuhan menahan tangannya karena menyediakan domba yang harus dikorbankan. Kenapa? Bukan manusia yang berkorban. Manusia tidak dapat berkorban untuk manusia. Karena manusia penuh dengan dosa. Yang dapat berkorban untuk kita adalah Yesus Kristus anak Allah tanpa dosa. Yang disimbolkan oleh domba yang tanpa cacat. Domba yang tanpa cacat. Domba jantan yang tanpa cacat. Itu simbolnya semua kepada Yesus Kristus yang mati untuk kita. Jadi keselamatan itu telah dikaruniakan kepada kita. Telah disediakan secara gratis kepada kita. Dan itu sudah nyata. Sudah terjadi di kayu salib. Semua yang berupa simbol telah ditiadakan lagi. Karena itu semua merujuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Jadi sistem korban tidak lagi dilaksanakan hari ini. Dan itu semua telah dipalangkan di sana. Telah dipalangkan di kayu salib. Artinya bahwa Yesus ketika mati itulah domba yang asli. Domba yang sebenarnya. Yang semuanya disimbolkan di kitab perjanjian lama. Lalu digenapi di kitab perjanjian baru. Hari ini saudara-saudara, kita mengetahui bahwa kita telah diselamatkan. Itu sudah nyata. Tinggal semua yang akan kita hadapi dari dunia ini, dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni Tuhan, tetapi kita harus bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya. Dengan demikian, apa yang Yesus buat di kayu salib tidak sia-sia, menjadi bagian kita. Dan kalau kita percaya, kata Yohanes 3:16, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mau datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih. Walau banyak dosa kami lakukan dan kami begitu hina di hadapan Engkau. Tapi Tuhan akan menuntun kami agar kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Dan biarlah kami hari ini berhasil, apa yang kami jumpai di tangan kami, biarlah kami dapat mengerjakannya dengan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.